Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya kembali. Nama saya Nani Suryani, Prodi PGMI semester 4. Tujuan pembuatan video ini guna memenuhi tugas mata kuliah ICT. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 4. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan, yaitu mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Di sini terdapat sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif. Yang pertama, setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad yang semakin gencar. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan perlindungan dari kerabatnya yang menjadi pemimpin di Taif. Dan yang ketiga, memperluas dakwah Islam dari kota Mekah menuju kota Taif secara damai dan tenang. Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Beliau hijrah itu ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ketika hijrah ke Taif, yang pertama kali ditemui oleh Nabi Muhammad SAW adalah Kinanah, Mas'ud, dan Habib. Namun, para pemimpin kota Taif menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dengan penduduk kota Taif yang mengejek, menyakiti Rasulullah dengan melempari batu. Ketabahan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke kota Taif. Yang pertama, tabah ketika ditinggal wafat oleh Khadijah dan Abu Thalib. Yang kedua, tabah ketika ditolak dakwahnya oleh pemimpin kota Taif. Yang ketiga, tabah ketika diusir oleh penduduk kota Taif. Yang keempat, tabah ketika dilempari batu oleh penduduk kota Taif. Yang kelima, tabah ketika jalannya tertatih-tatih karena kaki Rasulullah SAW terluka. Selanjutnya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan pamannya beliau, Khadijah dan Abu Thalib, meninggal dunia. Nah, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, umat Islam mendapat perintah untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali sehari semalam. Nah, kejadian-kejadian dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Wajahnya menakutkan dan tidak pernah tersenyum. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Peristiwa ini menggambarkan orang yang suka berbuat zina. Selanjutnya yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Gambaran ini untuk orang yang suka berbohong dan selalu membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidupnya di dunia selalu memakan riba. Dalam peristiwa ini, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar, sehingga beliau mendapat gelar Asy-Syiddiq yang artinya membenarkan. Namun, kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW menyebarkan berita bohong. Mungkin cukup sekian pemaparan materinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.